Oke bro, oke Sista, oke kakak, oke masih kita belajar tentang apa ini background itu, berarti kita tentang materi yang kemarin kita lanjutkan itu materinya kita masih bahas tentang listrik statis ya. Nah kalau kemarin kita udah bicara tentang gaya Coulomb, nah sekarang kita lanjut ke temennya gaya Coulomb itu adalah apa om? Medan listrik. Wih, Medan. Medan itu apa sih, Om? Medan itu kan tempat. Tempat di mana, yo? Iya, betul. Di Sumatera Utara. Sip, itu yang akan kita pelajari. Medan listrik. Oke, Medan listrik apa? Saya tanya dulu yang namanya Medan. Itu betul. Tadi suatu tempat atau suatu daerah. Tapi yang bukan di Sumatera Utara ya. Kalau di sini mah. Berarti kalau yang namanya Medan listrik itu suatu daerah yang masih. Nah, yang masih ya. Kata kuncinya yang masih. Yang masih dipengaruhi oleh apa? Siapa? Yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Karena ntar kamu kena di gravitasi ada istilah medan gravitasi, berarti medan atau suatu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ntar ada lagi temennya medan magnet, berarti yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, ini bahasan kita sekarang adalah medan listrik. Horas, nah, itu kan ya. Apa sih medan listrik? Nah, ini kamu kenal tadi kapan Om? Nah, ya sebelumnya kamu kenal ada dua jenis muatan kan? Nah, misalkan kemarin masih ingat tuh ada muatan apa aja? Oke, betul. Ada misalkan kamu punya muatan positif nih. Oke, yang namanya muatan positif akan menghasilkan medan listrik. Jadi, muatan itu menghasilkan medan listrik. Nah, yang namanya medan juga nih saya ingetin. Nah, yang namanya medan listrik itu termasuk besaran vektor juga. Oh, vektor lagi vektor, Om. Iya, harus ketemu lagi yang namanya vektor. Jadi, selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Oh, arahnya nih ada aturannya nih. Kalau misalkan yang menghasilkan medan listriknya adalah muatan positif, nih positif ya. Nah, maka arah medannya itu adalah pada keluar dari muatan tersebut. Oke, pada keluar gimana, Om? Nah, ini pada menjauh tuh arahnya tuh pada keluar tuh, oh tuh lagi. Nah ini sebenarnya ke segala arah ya. Nah, saya gambarin empat aja deh. Oke, misalkan Om, saya pengen tahu arah medan listrik di sini kemana sih Om? Ya udah kamu tetet. Oh berarti ke sana menjauhi, pokoknya menjauhi muatan positif. Itu kalau misalkan yang menghasilkannya muatan positif. Oh kalau begitu kalau yang menghasilkannya muatan negatif gimana Om? Ya udah berarti kalau misalkan di sini negatif, ya kebalikannya. Kalau tadi pada ngedekat, sekarang pada ngejauhin. Kebalik. Kalau tadi pada ngejauhin, sekarang pada ngedekat ya. Berarti kalau dia yang menghasilkannya muatan negatif, berarti pada masuk tuh menuju muatan negatif. Oh, gue gitu. Sip. Tuh. Oke. Berarti kalau misalkan ada suatu titik di sini, berarti medan listriknya kemana Om? Ya ke sana, menuju muatan negatif. Makanya antara kamu kena di gambar-gambar itu sudah ada misalkan gini deh saya ilustrasikannya. Nih set ini misalkan negatif kan kamu pernah lihat tuh gambar yang kayak gini kayak gimana Om? Kayak gini. Oh set. Oh iya, jadi yang namanya medan listrik itu mengarah dari muatan positif menuju muatan negatif. Kalau kamu sambungin setuh. Oh iya, pernah lihat Om setuh. Jadi arahnya pokoknya semuanya dari muatan positif pada menuju muatan negatif. Tuh, pada masuk ke sana tuh. Ah, misalkan kayak gini lagi. Tuh, masuk lagi. Tuh, keluar. Tuh, masuk. Tuh masih banyak ya. Oke, kamu gambarin sepuas-puasnya. Sip. Nah, itulah gambar dari muatan garis-garis medan listrik. Oh iya Om, saya ingat nih kalau kayak gini mah. Nah, itulah arah dari medan listrik. Jadi kalau misalkan medan listrik itu berasal dari muatan positif menuju muatan negatif. Oke, itu arahnya. Terus gimana Om cara nentuin besarnya? Nah, cara menentukan besar medan listrik itu medan listrik simbolnya antar E ya. Oke, jadi misalkan gini, kalau kamu tadi punya muatan, kemudian misalkan ditanya di sini ada suatu titik yang berjarak misalkan R dari muatan tersebut, maka medan listrik di titik P atau misalkan di titik tersebut adalah nilainya E itu sama dengan oke. K, Q-nya ini kan, ini Q-nya, Q yang menghasilkan medan listriknya dibagi sama jarak pangkat 2. Oh, berarti kalau di kemarin itu gaya kulom kaki ku rorombeheun, sekarang mah cuman tinggal kaki rorom
behen. Oh, tri. Oke, kita kotakin dulu. Inilah salah satu persamaan dari medan listrik. Oh, kalau begitu boleh nggak Om dinyatakan dalam persamaan ini? Tentu boleh. Persamaan yang mana dulu Om? Ah, yang ini. Yang namanya E berarti boleh kamu nyatakan itu F dibagi Q. Loko gitu Om. Ah, artinya kan tadinya kaki kurang biar jadi kaki roromehen berarti harus dibagi ki kan gayanya ya. Nah, oke, kaki kurang dibagi ki berarti tinggal kaki behen. Oh iya, paham saya maksudnya Om. Oh, cre, berarti boleh kamu nyatakan juga dalam persamaan yang ini. Oh, cre, nah itulah cara menentukan besarnya. Ini ada persamaannya, ini cara menentukan arahnya. Terus Om, sebentar, sebentar, saya mau nanya. Boleh, boleh, boleh. Nanya apa? Oh, nanya soal. Jangan nanya soal. Biasanya kamu nanyanya nanya kunci lagi. Oke, sip. Kalau nanya soal saya kasih soalnya. Maksudnya saya kasih tipe soalnya nih. Tipe soal untuk medan listrik. Nah, tipe soal untuk medan listrik itu sama-sama siapa? Sama-sama si Persis. Oke, sama persis kayak kamu belajar gaya Kulom. Oh, berarti kalau saya udah bisa gaya Kulom, medan listrik bisa dong, Om? Ya tentu bisa. Jadi, pokoknya tipe soal untuk medan listrik itu sama persis sama medan. Sorry, apa tadi? Tipe soal medan listrik sama persis kayak mencari atau tipe soal untuk gaya Kulom yang kemarin sudah kita pelajari di awal. Jadi, satu kemarin itu mencari ya mencari biasa dulu, artinya F-nya ada, Q-nya ada, nggak rame kan, nggak rame. Tapi tentunya di sini kamu harus perhatikan satuannya ya, harus satuannya ke internasionalin, nah, biar sama jawabannya sama orang Australia, orang Jerman, orang Prancis, orang Inggris, nah, nggak beda-beda tuh, oke. Nah, kemudian mencari resultan medan ya sama. Kalau misalkan ada 3 muatan, 4 muatan, kamu dicari pada salah satu, ya sama kayak sama kemarin tentang gaya Coulomb ya, sama pokoknya mas sama persis. Terus mencari letak titik yang medan listriknya nol juga sama. Maksudnya medan listriknya nol itu gimana sih Om? Nah, artinya kalau kamu misalkan ada 2 muatan, nah kemudian kamu datang nih, muatan ketiga, nah, biar dia berarti kan harus medan listriknya nol atau harus gayanya nol. Berarti kan sama aja dengan yang kemarin kita bahas. Udah lihat contoh soal di gaya kulum belum? Kalau belum, ya kamu lihat contoh soalnya. Baru ntar ketika udah paham, medan listrik juga pasti sama seperti itu. Oke, nah berlaku juga ntar saya buka lagi nih contekan yang kemarin. Tereng. Nah, ini berlaku juga penjumlahan vektor. Oke. Oke, ya udah kalau begitu ntar ya kamu coba contoh soalnya saja ya. Artinya di sini materinya karena materinya sama persis kayak gaya Coulomb ya seperti ini aja seperti itu. Jadi biar lebih jelasnya yuk kita lari ke contoh soalnya aja Om. Oke siap. Yuk jangan dulu berhenti ya belajarnya ya lah tetap lanjut. Yuk assalamualaikum.